Halo, selamat pagi pemirsa hari ini. Tetap News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Kurul Aini, sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar TikTok kami sajikan kepada Anda. Berikut adalah berita utama. Mahasiswi terbaik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak hanya mahir di bidang akademis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan edukasi yang sangat penting. Saat ini, mari kita fokus pada upayanya yang luar biasa dalam mengedukasi para jomblo-jomblo, khususnya para wanita, mengenai fenomena love scamming yang sangat merugikan. Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kurul Aini, dengan NIM 23104111002. Kali ini, saya akan membahas mengenai cinta. Lebih tepatnya adalah cinta palsu yang berujung ketipu, mengenali dan menghindari love scamming. Ada yang mengatakan kepercayaan itu mahal, pengkhianatanmu yang murah. Namun di zaman sekarang ini, kepercayaan dan pengkhianatan sama-sama mahal karena merugikan atau mengurangi uang kita. Love scamming adalah bentuk penipuan yang memanfaatkan perasaan cinta dan kepercayaan seseorang. Mengingat cinta adalah salah satu emosi paling kuat yang bisa dirasakan oleh setiap manusia. Jenis penipuan ini dilakukan melalui perkenalan online. Biasanya pelaku mengajak korban berkenalan melalui dating apps maupun sosial media lainnya, di mana penipu membuat identitas palsu di media sosial untuk menipu korbannya. Pelaku pun membuat korbannya jatuh hati. Setelah itu menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau informasi berharga dari korbannya. Dari data Federal Trade Commission, hampir 70.000 orang banyaknya melaporkan love scamming ini pada tahun 2022 dengan total kerugian mencapai 1,3 miliar. Sehingga mari kita waspada dan tidak menambah laporan angka tersebut melalui langkah yang bijak. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali ciri-ciri pelaku love scamming yang seringkali menggunakan pendekatan yang sangat menipu. Yang pertama adalah tak kenal maka tak sayang, karena tak kenal berarti tak bisa disayang. Ketika seseorang dengan mudah menyatakan cintanya dalam waktu singkat, maka berhati-hatilah. Yang kedua adalah hanya mau berkomunikasi melalui pesan di media sosial atau aplikasi percakapan. Yang ketiga adalah iming-iming manis yang menjanjikan banyak hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lalu apalagi Rul? Yang selanjutnya adalah menjual cerita sedih, di mana pelaku seringkali meminta bantuan keuangan untuk alasan seperti keadaan darurat, ditilang, masalah medis, atau kecelakaan. Ketika meminta bantuan, pelaku akan menciptakan situasi yang terasa sangat mendesak dan meyakinkan korbannya sehingga bertindak tanpa berpikir panjang, seperti mentransfer uang atau hal lainnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari yang namanya love scamming? Yaitu adalah tidak mudah terpancing kata-kata cinta dan manis dari orang tersebut. Lalu yang kedua adalah berhati-hatilah dalam mengunggah konten seperti foto, video, dan informasi pribadi, sebab para pelaku kerap memantau aktivitas calon korbannya di media sosial. Selanjutnya adalah gali lebih dalam identitas kenalan kalian berupa foto dan unggahan orang yang mengajak kenalan di media sosial tersebut. Lalu adalah tidak mudah percaya terhadap cerita sedih pelaku, apalagi untuk mengirimkan uang ke orang tersebut.
tanpa pertimbangan yang matang. Lalu adalah tetap tenang dan cerna baik-baik cerita pelaku jika ada dalam situasi yang dibuat pelaku terasa mendesak. Kita harus tetap waspada teman-teman, karena tidak hanya di dunia maya, di dunia nyata pun banyak yang terkena tipu karena mendengarkan cerita sedih para pelaku. Teman-teman semua, oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalin hubungan dengan seseorang, terutama di era digital. Namun di dunia nyata juga sih harus hati-hati ya, di mana love scamming semakin merajalela. Mudah menyatakan cinta, hanya mau berkomunikasi lewat pesan, ini janji manis, ini janji manis yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, dan meminta bantuan keuangan yang mendesak adalah tanda-tanda yang sudah jelas akan merugikan kita nanti jika kepercayaan dan cinta kita dikhianati. Sehingga diperlukan sikap tegas untuk tidak selalu percaya terhadap seseorang yang tidak kita kenal. Bahkan orang yang sebelumnya kita kenal baik saja bisa mengkhianati kita. Even if love is blind, you don't have to be blind to the warning flags of a love scam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.